Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Bang J sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Sahabat beriman dimanapun berada, kita ini kan sebagai seorang muslim ya, selalu mendapat ujian dari Allah ya Ji ya. Bukan orang muslim aja sebenarnya sih, diuji semua. Biar aja lah itu, kita dulu lah gitu. Dan kadang-kadang itu kok, susah ya menerima ujian itu. Iya. Nggak sabar gitu loh ya. Nurutin emosi gitu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Diuji sama istri, sama anak, itu aja sudah luar biasa. Pak Ustadz, gimana ya caranya supaya kita, saya lah atau Bang J mau nggak? Oke, Bang J juga mau nih Pak Ustadz. Kalau diuji itu bisa sabar gitu. Sabar itu diem nggak ya J? Bukan ya? Sabar tuh yang gimana gitu? Oke. Kita dengerin penjelasan guru kita Pak Ustadz Danu. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang untuk menjadi insan yang sabar, hamba Allah yang sabar, umatnya Rasulullah yang sabar itu memang sulit ya. Jadi istilahnya kalau dalam Quran ceritakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu harus difahami. Mintalah pertolongan kepada Allah jelasnya ya, dengan sabar dan sholat. Sabar itu harus berpikir, tetap ada unsur-unsur syariat yang masuk dalam pikiran kita. Kemudian diuji dengan apa? Kamu dimaki orang, ya, kamu dimaki orang dengan kata-kata yang tidak enak. Lah kamu harus diam dulu. Kenapa saya dimaki orang? Kayaknya saya nggak salah, kayaknya kan menurut kamu. Kalau kamu ada saya santai aja ngomong. Kenapa kamu ladenin? Dan minta maaf aja, paling begitu. Nah, nanti kamu bisa tanya, emang kenapa saya nggak boleh ngeladenin? Lah kamu sering maki istrimu, ngapain kamu dimaki orang kamu ladenin? Gitu ya? Kan gitu. Balasannya dimaki orang lain malah. Nah, iyalah. Bukan dimaki istri lagi. Iya. Gimana nih Ji? Jadi semua persoalan itu adalah ujian. Jadi kalau kita itu tahu ujian, mulailah kita berpikir yang baik. Diuji apa ini? Itu ujian. Harus dipikir bahwa ini dari Allah Ta'ala menguji saya. Kalau kamu dipukul orang, berarti dulu kamu pernah maki orang dengan keras, dengan kaku, dengan emosional, atau kamu pernah mukul orang dan sebagainya. Dan di titik itulah kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang seperti itu. Ujian dari perbuatan kamu sendiri sebenarnya. Itu ujian namanya, sama ujian. Orang kesenggol mobil itu ujian. Bagi kamu juga dulu sering menyenggol mobil orang umpamanya. Ini yang harus kita pahami itu seperti itu. Jadi semua yang ada di sekitar kita itu menguji kita. Coba kita terapkan. Pelajaran agama, syariat-syariat Islam, hukum-hukum, bagaimana kita itu dengan orang lain harus berkata yang lemah lembut, baik dan sebagainya. Kalau memang kamu tuh kalau ngomong ngotot aja, lah kan nggak bisa. Ya kamu nanti diuji dengan tipe yang seperti itu. Insya Allah akan diuji dengan tipe seperti itu. Memang kalau kamu itu nggak diuji dengan orang sekitarmu, karena kamu ngotot, merasa benar, merasa menang dan sebagainya, kamu diuji dengan penyakit yang kamu hasilkan dari ngototnya kamu. Kan gitu. Kalau ingin menang terus kan penyakitnya bisa aja nanti jantung bengkak atau bagaimana, macam-macam Allah mau memberikan. Karena ngotot terus, maunya menang, maunya benar, maunya menang. Iya sih benar, tapi kan nggak terus dibanggain jadi suatu kebanggaan, kan enggak. Yang namanya kebenaran kan dari Allah Ta'ala, bukan dari nafsu kita, kan seperti itu. Jadi jangan lakukan bahwa bagaimana kita itu harus sabar, ya seperti itu dulu. Harus seperti itu dulu. Ujian nggak bisa jalanin ujian, saya sabar, nggak bisa ujian, ya sabar saya, diem. Lah itu kamu bukan nggak sabar, itu namanya emang kamu nggak ngerti. Bener. Ini saya masuk dalam sabar apa enggak ya dalam di rumah tangga ya Ustaz ya. Selama ini saya berpikir misalnya istri marah segala
aduh apa sih, pokoknya apa aja dia mau marah. Cuman saya berpikir supaya saya nggak marah balas gitu, saya hanya berpikir oh dia belum tahu. Pokoknya apapun yang dia katakan karena dia belum tahu. Pertama belum tahu kalau marah kepada suami itu dosa besar, jadi dia nggak tahu. Jadi saya cuma berpikir tunggu dia marahnya reda aja baru dikasih tahu. Jadi apapun yang dia marah segala macam, saya anggap dia belum tahu. Apakah itu bagian dari sabar, Ustaz? Ya, itu bagian dari ritme sabar. Jadi proses aja dulu. Karena pada hubungan suami istri ini sabar itu tidak gampang. Iya, betul, Lebih sulit, Iya. lebih sulit ya, lebih dramatis istilahnya. Jadi itu kalau di dalam rumah tangga itu ada drama sebenarnya. Drama itu kan bentuk sabar, itu nggak bisa langsung dapat lulus gitu loh maksudnya itu. Karena tiap hari ketemunya itu Pak Ustadz, ya? Iya, iya. Apalagi kalau Haji udah jengkelin, udah nyebelin, udah jarang mandi lagi gitu. Jadi kan banyak faktor. Jadi itulah drama ya. Oh iya. Itu iya, drama. iya, iya, Jadi iya. untuk mendapatkan kesabaran ini ada apa namanya? Ada pos-posnya. Sabar kecil, sabar kecil, sabar kecil dulu. Kalau itu lulus, ya. Jadi gini. Kalau Haji pada waktu itu bilang, oh dia enggak tahu, ya nggak apa-apa. Jadi itu boleh. Nah itu nanti hal-hal sesuatu yang menjadikan istri itu melakukan suatu kesalahan, ya Haji boleh memberi nasihat dengan sabar. Itu boleh memberi nasihat dengan sabar seperti tadi. Sabar itu bukan dengan Mbok kamu jangan itu. Oh, dia menang nanti. Pelan namanya itu. Nah, ya, itu pelan. Lembek. Jangan. Sulit ya sabar Pak Ustadz. Lah, memang sudah kamu itu ngerti yang begitu sabar itu sulit, masih ada doa berikan saya menjadi orang yang sabar. Ya, tahu begitu. Lah, sulit banget ya. Sabar itu Sulit tidak hanya ya. cuma berdoa aja. Itu sebenarnya dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, ya harus diselesaikan. Nah, orang yang mau bisa menyelesaikan masalah dengan tenang, dengan ada di jalan Allah, di dalam syariat Islam, nah itulah orang yang sabar. Kita harus memahami, belajar sabar itu seperti itu. Terus menerus, sehingga pada saat lulus nanti Allah memberikan hidayah lagi. Nanti ada masalah lagi, lulus lagi, Allah memberikan hidayah. Oh nggak lulus ya normal, nanti diuji lagi yang mirip seperti itu. Alhamdulillah lulus, ya begitulah cara Allah itu memberikan rahmatnya pada hamba-hambanya jika dia itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan kesabarannya. Dan sholat, nah jangan lupa sholat itu memang sudah wajib kita kerjakan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan kebajikan-kebajikan yang bisa kita lakukan setiap saatnya. Lakukan terus menerus. Karena Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sabar itu minta pertolongan kepada Allah, itu berarti hukum-hukum Allah itu ada. Jadi tidak hanya cuma begini. Hukum-hukum Allah itu kita pergunakan. Nah itu minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dengan sabar lakukan ujian yang kita hadapi itu dengan syariat agama Islam. Dan sholat, lakukan kebajikan selain sholat 5 waktu, selain puasa di bulan Ramadan, selain yang baik-baik semuanya, lakukan kebajikan semuanya lillahi ta'ala. Seperti insya Allah dilindungi kalau kita. Ya, insya Allah dilindungi, insya Allah seperti itu. Jadi ya belajarlah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Bagaimana cara sabar seperti itu, hadapi semua ujian itu dengan syariat agama kita. Ya, ada banyak hal yang harus kita hadapi dan kita belajar sabar. Tetap seperti saya sendiri juga masih belajar bagaimana mengendalikan diri, bagaimana menghadapi orang-orang yang memang orang itu dia jengkelin tapi yang nggak tahu, ada yang jengkelin tapi dia pinter, ada yang dia keminter melalui omongan, ya macam-macam lah. Ya, begitulah kita harus belajar, dan pelajaran itu terus kita lakukan sampai kapan? Sampai Allah itu mengambil roh kita, nah itu baru selesai ujiannya. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.